teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari keseruan cerita di chapter sebelumnya. Tentang cerita sebelum perjalanan ke barat, Sang Raja Gila Rahu. Oke, terima kasih juga untuk kalian sudah menonton video di Melodi Cerita. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan akibat dari serangan sang Asura legenda itu, tiba-tiba Luohu sudah diseret oleh sang Asura legenda itu ke suatu tempat. Dia pun tersadar dan terkaget, yang menyeretnya adalah Asura legenda itu. Dan Asura itu melemparkan Luohu. Dia pun bertanya sebenarnya siapakah dirinya dan mengapa dia membawanya ke sana. Asura itu pun menanyakan apakah dia ingat kejadian sebelumnya, dan Luohu kecil pun mengingatnya. Departemen besi cor semuanya mati dan kepala sake pun berhasil dikalahkan. Mereka semua dihancurkan oleh Asura yang berada di depan Luohu. Bahkan sahabatnya sendiri mati dan kakaknya dipenggal tepat di depan matanya. Mengingat itu pun, dia pun sangat kesal dan membangkitkan amarahnya. Dia berkata, atas nama bangsa Asura, dia menantangnya untuk bertarung. Dia pun berlari memegang pisaunya dan menghajar Asura itu. Namun sayangnya, sebelum dia sampai, dia pun dipukul sampai terpental. Dia pun teringat masa-masa dulu bersama kakaknya. Dia meminta maaf pada kakaknya karena Luohu tidak bisa mengalahkan Asura yang berada di depannya. Asura itu terlalu kuat. Dulu dia ternyata datang ke kakaknya, dan kakaknya bukanlah kakak kandungnya. Dia diselamatkan dan diberikan penyangga untuk tulang kaki dan tulang tangannya yang rapuh. Dia sangat senang dan semenjak itu dia menganggap wanita itu adalah kakaknya. Dan cerita pun dibawa ke saat ini. Akibat pukulan tadi yang dia terima, dia pun sebenarnya terpingsan. Dan saat sekarang dia sadar, dia melihat Asura legenda itu sedang berbicara. Dia pun mengatakan ke suatu tempat kalau dia sudah mengira dari sejak lama Asura saat ini benar-benar tidak layak. Dia bisa membunuh ratusan orang Asura yang disebut pejuang dengan mudah. Itu terlalu jauh dari zaman mereka. Bahkan anak yang dia bawa, dia memiliki hati yang kuat. Tapi jika dia tidak tahan, Luohu haruslah mati. Luohu pun melihat itu bertanya-tanya dengan siapa dirinya berbicara. Namun, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Luohu pun dengan diam-diam meninggalkan tempat itu. Dia pun merangkak selangkah demi selangkah meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya, tepat di depan matanya ada kaki yang menghentikan langkahnya. Dan itu adalah kaki dari sang Asura legenda itu. Dia pun sangat kesal pada Luohu karena melihat itu Luohu malah mau kabur, bukannya menyerang sang Asura legenda itu. Asura itu pun bertanya apakah Luohu terlalu takut pada dirinya, dan Luohu pun bertanya sebenarnya apa yang diinginkan Asura itu. Ternyata Asura itu ingin bertarung dengan Luohu. Dan Asura itu pun memberikan pedang dan Luohu mengambil pedang itu dan menebas ke arah sang legenda Asura itu. Namun sayangnya, serangannya tidak berdampak apa-apa, menggores tubuhnya saja, tidak sama sekali. Bagi legenda Asura itu, Luohu tidak cukup marah. Dia pun meminta Luohu untuk mengingat saudaranya yang meninggal di depan matanya. Luohu pun terus-menerus menebas badan dari Asura legenda itu.
Dan dia bertanya mengapa legenda itu mempermainkan dirinya. Namun Asura itu pun berteriak, semua ini sudah cukup. Dan bam! Tiba-tiba cerita pun dibawa ke Luohu yang sudah terpingsan lagi. Dia pun ditolong sesosok Asura misterius. Dan Luohu pun bertanya, siapakah Asura misterius itu? Asura itu meminta Luohu jangan takut. Dia di situ untuk membantu Luohu. Dia bernama Jingyi. Orang yang membawa dan menculiknya adalah saudaranya. Dia menolong Luohu karena dia merasa kasihan. Luohu pun bertanya apakah dia Asura biasa. Namun Jingyi berkata dia adalah sekelompok Asura yang diusir dari surga sejak lama. Dan tempat ini ada puing-puing kapal yang jatuh. Awalnya mereka berencana untuk membawanya meninggalkan Tiangong dan mencari sebidang tanah baru untuk mereka tinggali. Mendengar itu, Luohu pun kaget karena mereka adalah 99 nenek moyang bangsa Asura. Dan Jingyi pun meminta Luohu untuk tidak berbicara terlalu keras karena pada saat ini mereka berdua berada di tempatnya. Sedangkan mereka yang berada di luar biasanya tidak akan berani masuk ke tempatnya. Tapi Luohu harus tetap berhati-hati. Mendengar semua itu sebenarnya Luohu tidak percaya karena dirinya mengira semua legenda Asura itu telah mati. Dan Jingyi pun berkata Asura adalah dewa. Panjang umur Tuhan ditentukan oleh banyak faktor. Untuk beberapa alasan mereka bertahan sampai saat ini. Hanya saja mereka umumnya tidak bisa meninggalkan kapal ini. Luohu pun bertanya mengapa saudaranya keluar dan menghancurkan sukunya. Dan jawabannya adalah mungkin Asura legenda itu mencari penantang. Dan Luohu pun kaget kalau memang dia mencari penantang, mengapa dia menculik Luohu. Tapi penjelasan Jingyi sangat tidak masuk akal bagi Luohu. Jingyi menculik Luohu karena dia menganggap Luohu pantas dan telah membuktikan kelayakan dirinya. Karena pada saat itu ternyata diceritakan kemarahan Luohu sangat tidak biasa. Dia mencapai titik amarah bangsa Asura dan dirinya mengeluarkan api. Dia terobsesi untuk membunuh Asura legenda yang ada di depan matanya. Bahkan dia pun membuat penahan kakinya patah. Tulang-tulangnya seketika menjadi kuat dan menyerang Asura legenda itu. Namun sayangnya pada saat itu dia belumlah terlalu kuat, jadi dia bisa dikalahkan. Dan pada saat itu juga sebenarnya Luohu tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagi Jingyi dalam kemarahan ekstrimnya, dia menunjukkan naluri bertarung alaminya. Memasuki keadaan tanpa diri itu adalah ciri Asura yang pandai bertarung. Bukan karena mereka kuat, tapi karena itu adalah bakat alaminya. Dia bertemu secara kebetulan. Sebaiknya Jingyi melakukan perjalanan khusus untuk menemukannya. Dan mendengar itu, Luohu pun bingung dan bertanya-tanya. Namun cerita pun dibawa ke sisi surgawi. Di sana di istana surga terlihat pasukan zirah emas sedang berlatih dengan Gautama kecil. Ya, di sana terlihat masa kecil Gautama digunakan untuk berlatih dan berlatih sampai saat ini dia menjadi sosok dewa terkuat di kayangan. Pada saat itu, Gautama kecil berhasil menghancurkan pasukan zirah emas lengkap dengan senjata mereka.
Pasukan-pasukan itu berhasil dihancurkan di istana surga tempat dia bertaruh. Sampai-sampai pasukan Zirah Emas itu meminta Gautama untuk berhenti karena meskipun Zirah Emas akan pulih, tapi dia tidak merasa nyaman. Namun, Gautama malah berkata, haruskah dia berlatih hanya menggunakan satu tangan saja besok. Namun tiba-tiba kekonyolan itu membuat Sasin Guanyin mengatakan pada Gautama, dia meminta Gautama melupakan semua itu karena Jin Jabing tidak tahan dengannya. Karena ada cara lain untuk menemukan kebijaksanaan. Semua itu bagi Gautama adalah latihan yang menyenangkan. Itu juga banyak membantunya. Mengapa? Guanyin tidak mencobanya. Namun Guanyin kecil mengatakan dia tidak tertarik karena dia punya metode sendiri. Dan ini bukanlah waktunya. Karena Di Sitian kali ini memanggil para dewa di istana Izumo. Mereka tidak boleh terlambat. Dan ini semua cukup mendesak. Dia dengar itu tentang perang besar melawan bangsa Asura. Mendengar itu, Gautama muda pun terkaget dan cerita pun selesai sampai di sini. Ya, cerita ini sangatlah menarik karena menceritakan tentang tokoh-tokoh terhebat di Shinji pada masa muda mereka. Ya, terima kasih ya sudah menonton video sampai di sini dan langsung lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian dan sampai jumpa.